Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nafri Ramadan. Di video kali ini, kita akan membahas rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Untuk menjelaskan hal ini, pertama, kita harus menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa lain pada waktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India. Kedua, kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab itu sendiri, dan tabiat mereka sebelum Islam. Ketiga, kita juga harus menggambarkan letak geografis bangsa Arab, dan posisinya di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita mulai dari yang pertama. Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, Persia dan Romawi, kemudian disusul dengan India dan Yunani. Persia adalah ladang yang subur untuk khayalan, atau khurafat keagamaan, dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster, yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara filsafat Zoroaster adalah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anak perempuannya, atau saudaranya. Sehingga, Yazdasir II yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak yang beraneka ragam, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di Persia, juga terdapat ajaran Mazdak, yang berpendapat bahwa perselisihan dan persengketaan antar sesama manusia, hanya karena dua hal saja. Pertama karena harta, dan yang kedua karena wanita. Maka, untuk menghilangkan perselisihan dan persengketaan antar sesama manusia, mereka menjadikan harta dan wanita sebagai milik bersama. Manusia berserikat dalam memilikinya, seperti persamaan mereka dalam memiliki air, api dan rumput. Ajaran ini pun memperoleh sambutan luas dari kaum pengumbar hawa nafsu. Sedangkan Romawi, telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama, antara Romawi di satu pihak, dan Nasrani di lain pihak. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan demi mengembangkan agama Kristen, dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Negeri ini, pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral, dan pemerasan ekonomi, telah menyebar ke seluruh penjuru negeri akibat melimpahnya penghasilan, dan menumpuknya pajak. Sedangkan Yunani, negeri ini sedang tenggelam dalam lautan khurafat, dan mitos-mitos verbal, yang tidak pernah memberinya manfaat. Demikian pula India. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abul Hasan An-Nadawi, dan disepakati oleh para penulis sejarahnya, bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama, akhlak, maupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya, berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu, harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, kegoncangan, dan kenestapaan pada bangsa-bangsa tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Peradaban dan kebudayaan dengan segala implikasi dan penampilannya, tidak lain hanyalah sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana dan instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar, maka peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Tetapi, jika pemegang peradaban memiliki pemikiran yang benar, yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, maka seluruh nilai peradaban dan kebudayaan, akan menjadi sarana yang baik untuk mendapat kebahagiaan yang penuh dengan rahmat di segala bidang. Yang kedua, karakteristik bangsa Arab. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban seperti Persia, yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan, filsafat keserbabolehan, dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer seperti Romawi, yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Mereka tidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika seperti Yunani, yang menjadikan mereka mangsa mitos dan khurafat. Karakteristik mereka seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain, masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat, serta cenderung kepada nilai kemanusiaan yang mulia. Seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan kesucian. Hanya saja, mereka tidak memiliki pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu. Karena mereka hidup di dalam kegelapan, kebodohan dan alam fitrah yang pertama.
Akibatnya, mereka sesat jalan, dan tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sehingga mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan, dan membangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 198. Yang ketiga, Jazirah Arab secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Bila diperhatikan, Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban barat yang materialistis, yang telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan di ujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, Cina, dan sekitarnya. Jika telah kita ketahui kondisi bangsa Arab sebelum Islam, dan kondisi umat-umat lain di sekitarnya, maka dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah ditentukannya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah dan kerasulannya. Dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai generasi perintis, yang membawa cahaya dakwah yang memerintahkan seluruh manusia di muka bumi ini agar menyembah Allah semata. Hikmah pertama, agar tidak timbul keraguan di benak manusia. Jika mereka melihat Nabi Muhammad sebagai seorang yang terpelajar, dan lahir di lingkungan yang mempunyai peradaban besar, maka mereka akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis, yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik serta perundang-undangan yang sempurna. Hikmah kedua, sudah menjadi suatu kelaziman, bahwa Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul yang aman bagi manusia, dan menjadi rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia, untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Allah juga telah menjadikan dakwah bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam, di lembah tersebut. Maka semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan, jika lembah yang diberkahi ini, juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam yang notabene adalah milah Ibrahim, dan menjadi tempat lahir dan diutusnya pamungkas para nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah ketiga, secara geografis, Jazirah Arab sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah seperti ini. Karena jazirah ini terletak di bagian tengah umat-umat yang ada di sekitarnya. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya berjalan dengan gampang dan lancar. Hikmah keempat, sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Jika kita kaji karakteristik semua bahasa, lalu kita bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, niscaya akan kita temukan bahwa bahasa Arab banyak memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Maka sudah sepatutnya, jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sahabat beriman, demikian pembahasan mengenai rahasia dipilihnya bangsa Arab menjadi bangsa pertama yang mendakwahkan Islam. Semoga bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.